kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena siang hari yang indah ini kembali kami boleh datang dalam rumah-Mu Tiberias. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka siang yang indah ini hamba doa, setiap nama yang hadir dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama kami semua sehat sempurna. Maka siapapun hari ini, bahkan yang beribadah via live streaming, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah diberi kekuatan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga yang kedua, di tangan kami ada berkat. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Bahkan kami panjang umur untuk melihat berkat Tuhan dalam keluarga anak cucu kami. Warga surga yang ketiga, kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, kemana melangkah aman. Suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, ajar, didik, tegur kami Roh Kudus. Bahkan kuatkan dan hiburkan kami lewat firman-Mu. Siang ini iman kami semua dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Allah. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada hanya minyak dan anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Nah gitu dong. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Saya doa saudara banyak uang terus. Amin. Sepanjang hidup saudara dan saya, kita percaya kita akan melihat pemeliharaan Allah. Katakan amin. Bilang dulu kanan kirinya, kasih senyum. Katakan kamu pasti diberkati. Bilang kamu pasti diberkati. Jangan jutek di gereja, di tempat ini ada berkat dari Tuhan. Yang percaya Tuhan baik boleh angkat tangannya sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita lihat di minggu yang ketiga di bulan September ini saudara. Firman Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah menguasai diri dan menjadi apa? Tenang. Menguasai diri dan menjadi tenang untuk berdoa. Bilang dulu sama saya, berdoa. Yes, ini sangat penting. Dan ayat yang akan kita baca, saudara, akan mengajarkan Anda dan saya bahwa di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, Anda dan saya diperintahkan oleh firman untuk selalu berdoa. Yuk, 1 Petrus 4 ayat 7-nya boleh ditampilkan yang ada di rumah dimanapun berada, lebih-lebih yang ada di Gading Nias. Kita baca dengan semangat yuk. 2, 3, iya. Kesudahan segala sesuatu sudah apa? Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah supaya kamu dapat, sekali lagi ya kita baca, 2, 3, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sudah perhatikan baik-baik, ini adalah surat yang ditulis oleh Petrus untuk jemaat di Asia Kecil. Pada abad pertama kekristenan tahun 52 sampai dengan 54 Masehi. Sudah perhatikan baik-baik dalam ayat yang tadi kita lihat. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Ada 3 part, ada 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini sebuah informasi, tapi bukan hanya sekedar informasi. Ini adalah sebuah peringatan untuk Anda dan saya. Agar Anda dan saya waspada, agar Anda dan saya tidak terlalu santai saudara. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang bilang, mana kapan Tuhan datang? Mana kedatangan Tuhan yang kedua? Kok belum juga terjadi sampai hari ini? Saya mau bilang sama saudara, Tuhan pasti akan datang kembali, katakan amin. Yes, Tuhan pasti akan jemput Anda dan saya, katakan amin. Iya saudara, dan dikatakan kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Artinya juga mengabarkan kepada Anda dan saya, menginformasikan bahwa Anda dan saya tidak akan tahu kapan Tuhan datang, kapan nanti kedatangan Tuhan yang kedua, atau kapan Tuhan panggil Anda dan saya. Tetapi Anda dan saya, Tuhan mau kita mengerti dan sama-sama Anda dan saya menjadi orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Suatu hari kelak Tuhan datang, Anda dan saya, keluargamu, keluargaku akan terangkat ke surga. Amin. Tapi jangan saudara fokusnya jadi salah. Cari-cari tahu kapan nih Tuhan datang. Akhirnya cari informasi, ngecek sana kemari. Akhirnya ada orang yang ngomong, apalagi ada pendeta yang ngomong, Tuhan datang tanggal sekian. Percaya. Ada banyak kalau orang yang begitu. Saya ingat kejadian waktu itu di sebuah tempat di Jakarta saudara. Pendeta kumpulin jemaatnya. Dia bilang hari ini Tuhan datang. Pakai putih-putih semua. Mereka penyembahan, haleluya, haleluya. Wah, sambil teriak, Tuhan angkat kami Tuhan, haleluya. Sampai sore gak diangkat-angkat saudara. Iya, menjelang malam mereka diangkat, tapi bukan Tuhan, polisi yang angkat.
Karena mengganggu ketertiban, saudara. Iya, saya mau sampaikan sama saudara. Ada banyak lagi orang yang bilang, Pak Pendeta, sangkakala telah berbunyi. Ada ibu-ibu yang ngomong begitu. Saya bilang, di mana Bu? Di Jogja Pak, katanya. Saya bilang, kok saya belum dengar, Bapak tinggal di mana? Bekasi. Saya bilang, oh Bekasi belakangan Pak, enak aja loh. Sembarangan aja. Ya, loh, saya bilang, kenapa Jogja duluan? Saya bilang, kan ada tulisan, daerah istimewa Jogja katanya. Tapi dia bilang ini, pendeta kalau jemaat disuruh percaya, sekarang Bapak nggak percaya sama saya. Ya udah saya bilang gini, ada bukti nggak? Ada nih Pak. Ya dikasih lihat ada video gitu saudara. Ya seperti ada langit gitu saudara, terus ada bunyi begini. Gitu ya. Saya bilang, Bu, ini mah bukan sangkakala, ini namanya kerbau, saya bilang. Karena Alkitab udah mencatat sangkakala bunyinya nyaring dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain, saudara. Fokus Anda dan saya bukan di situ, tetapi fokus Anda dan saya waspada. Part yang kedua, coba tampilkan lagi ayatnya. Dikatakan begini, ya, dikatakan maka itu saudara dan saya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang. Ini nasihat. Ini sebuah perintah, saudara. Ya, Petrus mengatakan kuasai dirimu dan jadilah tenang. Saudara, kalau kita bicara, kalau kita lihat ya tentang kata kuasai diri atau pengendalian diri, Anda dan saya sebagai manusia nggak akan mampu. Dengan kekuatan kita nggak akan bisa. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya, kita mampu. Katakan amin. Iya, makanya kalau sudah baca Galatia 5 ayat 22-23, salah satu buah roh adalah pengendalian diri atau penguasaan diri. Ada banyak orang hari-hari ini nggak bisa kuasai dirinya. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatannya saja. Dan mohon maaf saudara, tidak punya semangat, optimisme untuk apa? Hidup di dalam roh. Hari ini saya mau bilang sama saudara, ini perintah Tuhan. Ini bukan hanya sekedar mau, boleh, enggak juga boleh. No, ini harus Anda dan saya lakukan. Makanya Petrus bilang, karena itu menjelang kedatangan Tuhan, kuasai dirimu. Ada banyak orang hari-hari ini, maaf saudara, gak bisa menguasai dirinya. Kenapa? Karena dengan kekuatannya. Ya, apa yang gak bisa dikuasai? Emosi gak bisa dikuasai. Waduh, kalau udah marah, semua penghuni Ragunan Taman Safari kaget, saudara. Karena ada namanya disebut. Iya, kalau udah emosi, kata-kata mutiara semua keluar. Saya mau bilang sama saudara hari ini, jangan. Anda dan saya harus dalam pimpinan roh bisa menguasai diri, menguasai kata-kata kita. Amin. Iya, saya pernah cerita ada tetangga saya, kalau dia udah marah, anak-anaknya dijejer, saudara. Maaf, ini bener loh. Ini iya di atas iya, saudara. Ya, kalau dia udah marah, apalagi marah sama anak-anaknya, semua satu-satu dikatain. Dasar lo anak bego. Ya, dalam hati saya, Tuhan. Ya, padahal Kristen, saudara. Ya, satu lagi yang tengah dikatain, anak monyet lo. Hah? Saya lebih kaget lagi, saudara. Dia liatin saya, dia bilang, apa Pak? Lihatin apa? Saya dalam hati mau jawab, lihatin King Kong. Tapi nanti dia marah, saudara. Iya kan? Kalau anak monyet, bapaknya King Kong. Dalam hati saya sebel juga, saudara. Ya, waduh satu lagi. Wah, pokoknya kalau ngomong itu, kalau emosi kasar, saudara. Jangan sampai saudara dengan mulut yang sama kita menyembah Tuhan. Dengan mulut yang sama kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna, saudara. Kata-kata yang sia-sia, saudara ya. Kalau di gereja sih, ya. Makanya ada bapak-bapak cerita sama saya begini, Pak, istri saya, Pak, aduh, kalau di gereja Pak, dia lagi penyembahan, malaikat juga lihat minder Pak, katanya. Apalagi kalau lagi nyanyi lagu itu, mulutku, sampai monyong Pak mulutnya Pak. Sampai maksimal Pak, tapi kalau di rumah dia udah marah Pak. Udah teriak, aduh setan pun pergi tanpa diusir, katanya. Galaknya bukan main, jangan gitu Bu, ya. Iyalah, bapak-bapak juga, ya jangan, ya ada orang yang nggak bisa kontrol emosi, saudara, ya. Kenapa? Ya nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, termasuk juga makanya hari-hari ini marak percabulan, perzinahan, saudara, perselingkuhan, saudara. Kenapa? Karena hidup nggak mau dipimpin oleh roh. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, ya Petrus menasihatkan Anda dan saya siang ini. Bukan hanya untuk jemaat di Asia Kecil atau Turki zaman sekarang namanya saudara. Tapi Tuhan mau Anda dan saya di Gading Nias, di rumah dimanapun beribadah via live streaming menyadari. Jaga ya, jaga saudara, kendalikan dirimu. Kuasai dirimu tentunya dengan kekuatan Roh Kudus saudara. Ada orang maaf ya, makan aja gak bisa dia jaga. Benar loh. Ya akhirnya apa saudara? Ya kelebihan berat badan, ya akhirnya apa saudara? Mohon maaf. Ya kolesterol lah kena, dan lain sebagainya. Padahal saya mau bilang sama saudara, ya Alkitab bilang secukupnya, udah gitu loh. Ada orang, maaf ya, saya pernah dengar nih, bener ini kisah nyata saudara. Ada orang baru pulang pelayanan saudara, ya hamba Tuhan pulang pelayanan, jadi dari rumah Tuhan pulang pelayanan, makan sop kambing saudara. Sop kambing boleh dimakan, enggak haram, enggak. Iya, tapi ya ada batas juga, karena mungkin enak saudara. Ya bukan satu mangkok, oke nambah 2 mangkok, 5 mangkok langsung dimakan. Sate kambingnya plus 40 tusuk saudara. Menjadi sop 5 mangkok, sate kambing 40 tusuk. Pulang ke rumah mandi, tidur dan tidak bangun lagi.
Jadi dari rumah Tuhan, rumah makan, langsung rumah Bapa. Kendalikan, kuasai dirimu, Alkitab katakan. Iya, maka itu sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan. Dan yang kedua dikatakan jadilah tenang. Jadilah tenang, bilang dulu sama saya, aku mau tenang. Yes, kita yang sadar. Anda mau khawatir? Enggak kan? Kita sebagai anak-anak Tuhan mau takut? Enggak. Tuhan pun maunya Anda dan saya tenang gitu loh. Ini bicara soal apa? Iman. Anda dan saya harus punya iman. Gitu dalam perjalanan hidup di dunia ini menjelang akhir zaman. Waduh, nanti kita akan lihat dan baca ada beberapa ayat, Saudara. Ya, saya mau sampaikan sama Saudara. Tuhan mau Anda dan saya menguasai diri dan jadilah tenang, melangkah dan berjalan dengan percaya. Lebih-lebih kita di Tiberias ada minyak anggur. Aduh, enggak usah takut Saudara. Wahyu ayat 6 udah dituliskan. Jelas suaranya dari surga, dari tahta suci. Dari keempat makhluk dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, akan datang masa sukar menjelang kedatangan Tuhan. Alkitab pun berkali-kali menuliskan akan datang masa-masa yang mengerikan. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi perhatikan, Anda dan saya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Anda dan saya bersama keluarga terpelihara sempurna. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan mau kita tenang. Nah, goalnya apa? Coba ayatnya lagi ditampilkan. Supaya kamu dapat apa? Berdoa. Lihat ini goalnya, ini tujuannya. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ternyata penting. Untuk yaitu menantikan kedatangan Tuhan. Penting Anda dan saya hidup dalam doa. Coba next slide Pak berikutnya. Saya tulis begini Saudara. Hidup dalam doa adalah sebuah cara hidup yang harus kita lakukan. Jika kita ingin melihat penyertaan dan kekuatan Tuhan kita di akhir zaman. Jadi akhir zaman bukan sesuatu hal yang menakutkan. Yang percaya katakan amin. Yes, Saudara. Walaupun kelihatannya akhir bulan lebih menakutkan. Tapi akhir zaman, kalau Anda dan saya hidup dalam doa, oh, Saudara lihat. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Saudara akan melihat banyak sekali berkat. Coba next slide lagi berikutnya Pak. Berdoa yang berkenan di hadapan Allah. Ketika kita disertai dengan penguasaan diri dan memiliki ketenangan dalam hati yang percaya. Saya nggak akan lama. Kita akan masuk langsung dalam poinnya. Next slide berikutnya. Maka langsung saja dikatakan Tuhan ingin kita memiliki kehidupan dalam doa menjelang kedatangannya. Menjelang akhir zaman. Kenapa Saudara? Karena next slide. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ada begitu banyak berkat dan rancangan yang Tuhan sediakan untuk kita terima selama kita hidup di dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Kita lihat dulu ayatnya Yeremia 29 ayat 11 12. Kadang kita baca ayat 11-nya aja, 12-nya kadang kita nggak baca. Yuk hari ini kita baca 2 ayat ini. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Ayat 12-nya lebih keras lagi yuk. 2, 3 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan apa? Oh haleluya. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Dan Alkitab katakan apabila kamu datang kepadaku dan berseru untuk berdoa, Alkitab katakan aku akan mendengarkannya. Saudara, perhatikan baik-baik, ada makna yang begitu dalam yang disampaikan oleh Petrus kepada Anda dan saya hari ini. Bahwa Tuhan mau kita di dalam kehidupan kita betul, kita hari ini fokus prioritasnya. Ya, seperti visi misi Tiberias, kudus, misionaris, kita siap ke surga. Yang siap ke surga katakan amin. Yes, kita semua siap ke surga. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Tapi dalam perjalanan kita menuju second coming, menuju hari kedatangan Tuhan. Tuhan gak mau hidupmu flat. Tuhan gak mau hidup saudara abu-abu tanpa warna. Tuhan mau hidup Anda bermakna. Tuhan mau hidup Anda berwarna. Yang percaya katakan amin. Makanya disediakan banyak berkat, disediakan kuasa. Yang pada akhirnya nanti ketika Anda dan saya menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Makanya gini loh, saya mau bilang sama saudara, masing-masing setiap pribadi Anda dan saya, Tuhan punya berkat, Tuhan punya rencana yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita selama kita menantikan kedatangan Tuhan. Katakan amin. Nah kalau kita tidak jadi orang-orang berdoa, bagaimana kita bisa menerimanya? Nggak bisa, saudara. Gereja Tiberias, saudara lihat, ya ini dibangun ya oleh mendiang pendeta Pariaji dan ibu gembala, saudara. Dengan doa yang, waduh benar-benar saudara, doanya ya ini luar biasa sekali. Dan saya salah satu staf beliau, saudara, saya bangga, bersyukur lihat kehidupan ya Bapak Ibu Gembala itu berdoa gitu, saudara. Ya kalau udah berdoa ya untuk jemaat, untuk gereja, saudara, luar biasa.
Karena beliau menyadari, saudara, bahwa apa Tuhan mau, yaitu ada berkat, ada warna, ada makna. Melalui gereja ini ada banyak mujizat yang terjadi. Nama Tuhan dimuliakan, saudara, termasuk lewat kehidupan Anda dan saya. Ya, saya ingat ada seorang ibu namanya Bu Lina, saudara. Ibu ini cerita sama saya, Pak Pendeta, puji Tuhan. Ya, saya Kristen, ya, memang keluarga saya banyak yang nggak Kristen, Pak. Tapi ketika saya hidup di dalam Yesus, saya sama suami, Pak, saya bukan orang kaya. Saya bukan orang berada, Pak. Ya cukup aja lah. Saya punya anak 4, tapi dari kecil saya dan anak-anak saya ajarin berdoa. Saya ajarin mereka berdoa, Pak. Ya, kita berdoa dari kecil. Ya, saya udah berpikir, Pak, tadinya, aduh, saya nggak bisa sekolahin mereka tinggi-tinggi. Tapi, Pak, puji Tuhan, Tuhan baik loh. Sekarang anak saya 4 semua jadi dokter, Pak. Ya, lewat doa, lewat kerinduan kami berseru pada Tuhan, dan orang banyak lihat, ya ampun, itu kan mereka bukan siapa-siapa. Sekarang anaknya berhasil loh. Akhirnya nama Tuhan ini dipermuliakan. Kita tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Iya, Tuhan mau hidup Anda dan saya bermakna, berwarna. Tapi kalau Anda berdoa, Alkitab katakan percayalah. Saya ingat, saudara, oma saya itu, saudara, ya, oma saya itu punya anak 6, saudara. Ya, cucunya udah cukup banyak, saudara. Dan dia pensiunan, ya, opa saya itu angkatan laut, saudara, dulunya. Ya, dan pensiunannya, saudara, nggak besar. Dan waktu ditinggal, saudara, itu anak-anaknya masih kecil-kecil. Tapi tiap hari oma saya berdoa, tiap hari berdoa. Bahkan sampai saya, ya, tinggal bersama dia karena, ya, papa dulu di orang tua saya di Lampung, saya tinggal sama oma karena nemenin, dampingin oma. Ada om tante, ada beberapa udah nikah, saudara. Jadi saya ikut jagain oma. Tiap pagi itu saya dengar, saya masih tidur tuh jam 5, saudara. Itu rutin, tiap hari dia berdoa. Dia nyanyi, saudara. Ku sanjung. Wih, kalau udah oma-oma nyanyi itu, saudara, sampai masuk ke alam mimpi, saudara. Iya, ku berbahagia. Gitu. Saya yang lagi tidur getar juga tempat tidurnya, saudara. Saya pikir ini gempa bumi jangan-jangan ya. Ya, tapi di situ, saudara, saya dengar itu. Ya, oma saya berdoa, disebut satu-satu anak-anaknya. Ya, disebut satu-satu cucu-cucunya. Berkati si A, Tuhan. Agar kuliahnya, masa depannya diberkati, agar hidupnya berguna untuk bangsa. Wih, mantap kan? Kalau oma-oma berdoa kan, walaupun subuh-subuh semangat gitu. Berkati Markus, Tuhan. Wih, saya udah senang. Ada namaku disebut. Supaya bertobat. Waduh, dari Yesus. Ya, kenapa begitu banget ya? Kalau untuk saya. Enggak, saya enggak bandel dulu ya, saudara. Ya, saya mau bilang sama saudara, ya, lewat doa ini, saudara, lihat, ada banyak anak cucunya. Bahkan saya juga, saya percaya salah satu dari doanya, saudara, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi pendeta, jadi hamba-hamba Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan. Tuhan enggak mau, saudara, menjelang kedatangan Tuhan itu flat gitu aja gitu, saudara. Makanya Alkitab katakan, segala sesuatunya yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu akan menerimanya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, hidupku akan penuh makna dan warna. Dan kita bukan orang-orang yang flat begitu saja, tapi kita akan melihat dalam hari-hari kita ada mujizat, ada berkat, ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan. Ada masa depan untuk Anda bersama keluarga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi kalau doa, ya harusnya memang Alkitab katakan, dan kita punya gembala juga ngajarin ya, kalau doa itu luar biasa loh. Saya ingat, saudara, mendiang pendeta Pariaji kalau doain orang, kenapa bu? Siak kanker Pak, langsung sembuh, sehat, percaya. Dan ini iman memang. Ya, doa harus percaya, dan memang harus Alkitab katakan, saudara, ya harus selalu, ya jangan jemu-jemu gitu loh. Ada seorang bapak datang sama saya, masalahnya banyak, sudah Pak Pendeta, mungkin ada yang udah pernah dengar. Pak Pendeta, kenapa? Saya bilang, ya sakit jantung saya Pak. Kenapa? Ya nggak tahu Pak, kadang-kadang druk, berdebar-debar Pak, gitu ya. Saya pernah bilang ya, ada artikel yang menuliskan kalau jantung berdebar itu 2 tandanya. Yang pertama jatuh cinta, saudara. Ya, yang kedua jatuh tempo, saudara ya. Itu membuat jantung berdebar. Ya, Bapak ini saya doa, Tuhan berkati jantungnya sehat, tidak dioperasi, beri mujizat. Amin. Ya, saya mau pindah ke sebelah, ini tangkap tangan saya loh. Ya Pak, belum selesai. Saya bilang apa lagi? Ini Pak, kenapa? Tanah saya direbut orang. 4.000 meter Pak, dekat stasiun. Saya doain Tuhan tolong, supaya haknya warisan ini tidak jatuh di tangan orang yang salah, tidak diambil pencuri. Amin. Saya mau pindah lagi, dia tarik lagi tangan saya. Pak, belum selesai. Iya, banyak amat masalahnya.
Apalagi saya bilang, iya Pak, anak saya akhirnya kan gak bisa kuliah Pak, gak punya uang Pak. Doain Pak biar bisa kuliah. Tuhan tolong, dalam nama Yesus anaknya bisa sekolah kuliah lagi. Ya sebelum saya pindah saya tanya dulu, ada lagi gak? Nggak ada lagi, udah saya pindah ya. Ya, tapi lihat malam-malam dia WA saya, Pak Pendeta, saya yang tadi siang, oh iya saya bilang, jangan lupa doain saya Pak, ini saya malam lagi berdoa. Saya minta topangan doa Bapak. Saya bilang mantap. Saya balas amin Pak. Ya, dia sebutin 1 jantung, 2 tanah, 3 anak mau DDO. Ya, dia kasih lagi ayat di bawahnya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat Alkitab saudara. Ya saya balas amin Pak, puji Tuhan haleluya. Dia balas lagi Hosana glory Pak. Saya nggak mau kalah dong, saya balas lagi El Shaddai. Dia balas lagi GBU Pak. Waduh, ya saya balas lagi GBU tuh. Saya pikir saya menang. Dia tutup GBU all. Saya kalah. Nah, tapi dia tadi lawan juga sama dia saudara. Pagi-pagi dia WA, Pak Shalom ini saya lagi. Pagi ini saya sedang berdoa. Lihat, benar-benar doanya itu tidak jemu-jemu. Pagi ini saya doa lagi Pak. Saya percaya Tuhan memberikan saya 1 jantung berdebar, 2 tanah ditipu, 3 anak mau DDO. Ya dikasih ayat lagi, janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Ya udahlah, saya pikir udahlah lewatin. Siangnya saudara karena saya nggak balas, disikat lagi, Shalom Pak Pendeta, jantung berdebar, tanah ditipu, anak mau DDO. Dia bilang, Pak Pendeta, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, bunga dipandang dia hiasi. Dalam hati saya yang punya masalah, lu apa gua? Kenapa yang khawatir di gua? Iya, malah kadang-kadang dia bilang, jangan takut Pak Pendeta, tangan Tuhan menyertai. Yang punya masalah lu. Pendetanya ini apa dia? Kadang-kadang lebih galak jemaatnya saudara. Tapi ya udah, saya pikir positifnya, ya bahwa dia berdoa. Minggu datang, datang langsung saya lihat dia nih. Ya, dia baru mau bilang, saya bilang, jantung berdebar. Dia bilang, hebat ya. Saya bilang tenang ya. Ya, tanah ditipu. Ya, anak mau DDO, ya kan? Loh, Pak Pendeta kok tahu Pak sakti bener? Lo WA gua tiap hari. 4L, lo lagi. Ya nggak apa-apa juga lah ya. Tapi ya udah, saya doa. Akhirnya saudara suatu hari dia telepon saya, Pak, tanah menang, Tuhan bela saya. Aduh, saya senang saudara. Ya, dia tanya, Pak jual apa enggak ya Pak? Ya jual lah, kan buat anak. Mau kuliah? Oh iya Pak, siap Pak, jual Pak, tanah sudah kejual. Saya bilang puji Tuhan, hidupku tenang kembali. Iya, tapi jantung belum. Saya telepon, Pak jantung gimana? Puji Tuhan Pak, ya tanah menang, anak ya kuliah, jantung saya tenang sendiri Pak. Ternyata di situ biang keroknya, ternyata dia deg-degan karena jatuh tempo. Saya mau bilang sama saudara hari ini, sebagai hamba Tuhan, Tuhan mau menjelang kedatangannya. Hidup Anda dan saya penuh warna dan makna. Lihat di Tiberias, ada banyak orang menerima mujizat. Kuasa-kuasa Allah dinyatakan. Ya saudara, dan saya percaya hari ini, kalau kita jadi orang-orang yang berdoa, betul, nanti kita akan nantikan kedatangan Tuhan. Tapi semenjak Anda dan saya hari ini, sampai seterusnya semenjak kedatangan Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan maksud saya, Anda dan saya akan melihat ada banyak berkat, ada banyak rencana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yuk perhatikan baik-baik, yuk kita lihat sama-sama. Yang kedua saudara, dengan berdoa kita akan selalu dekat. Makanya saudara, menjelang kedatangan Tuhan, yaitu Petrus mengingatkan orang-orang di Asia Kecil, selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan akan memberi Anda dan saya kekuatan dan keselamatan. Yuk kita lihat ayatnya, perhatikan baik-baik. Next, ya kita lihat ayat ini. Mazmur 145 ayat 18-19, saya akan buktikan ayat ini. Yuk 2, 3, ya Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Tuh, ayat 19-nya, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan, lihat tuh, luar biasa nggak? Tuhan mendengar orang-orang yang teriak, ya, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, dan Alkitab katakan Tuhan menyelamatkan. Saudara, kenapa Petrus mau Anda dan saya menjadi orang-orang yang berdoa menjelang kedatangan Tuhan? Karena di dalam doa Anda dan saya akan kuat dan Anda dan saya akan selamat. Ingat nggak? Dalam Wahyu dikatakan begini, barang siapa menang, aku akan pakaikan mahkota kehidupan. Barang siapa menang, aku akan pakaikan pakaian putih yang demikian. Barang siapa menang, aku akan menuliskan namanya dalam buku kehidupan. Barang siapa menang, Alkitab katakan, ia akan kududukan bersama-samaku di atas tahta. Berarti Bapak Ibu, ada orang yang kalah. Berarti ada orang-orang yang lemah. Ada orang yang tidak mencapai garis imannya sampai akhir, saudara. Makanya dikatakan oleh Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, ada banyak
pertarungan iman di zaman itu, saudara. Kekristenan mula-mula nggak gampang, banyak dikucilkan, bahkan ada yang dianiaya, saudara. Tapi Petrus mengingatkan, segala sesuatunya sudah dekat. Akhir dari segala yang sudah dekat. Oleh karena kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena di dalam doa, Anda dan saya akan menerima kekuatan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, ada banyak orang hari-hari ini, saya kasih contoh deh. Ada banyak orang hari ini kalah, gak kuat, saudara. Saya yakin ini, ada orang yang gara-gara uang, dia tinggalkan Yesus. Saya yakin hidupnya jarang berdoa. Yakin. Hidupnya gak dekat dengan Tuhan, saya yakin. Ada orang yang hari-hari ini karena jabatannya dia tinggalkan Yesus. Ya, dia lihat, kemuliaan di dunia, jabatan. Lihat dia tinggalkan Yesus. Saya yakin ini orang jarang berdoa. Iya, ada orang yang saudara, ya, gara-gara popularitas, supaya diterima di suatu tempat dan golongan, supaya jadi terkenal, atau banyak subscribernya dan lain sebagainya, tinggalkan Yesus demi populer. Bagi saya mohon maaf, saudara. Ya, ini orang-orang yang kalah. Tapi Anda dan saya hari ini, kita orang-orang yang menang. Amin. Kita jaga dalam doa. Orang yang berdoa pasti nggak bisa dikalahin. Maupun digoda dengan apa, ditawarin pakai apapun, nggak akan, saudara. Dia pasti akan tetap mengikut Yesus. Keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus. Keputusanku, ku tak ingkar, apalagi kalau cuma jodoh, Pak Pendeta. Habis gimana saya udah cari di gereja gak dapet, Pak. Ada Matius, Markus, Andreas, Yakobus, Timotius, Filipus. Semua, Pak, Daniel, Daud. Ya, sampai Samson saya udah deketin, Pak. Nggak ada yang mau, Pak. Ya, di luar ada bukan anak Tuhan, Pak, tapi lumayan ganteng, Pak. Aduh, senyumnya mengalihkan duniaku, Pak. Terus pipitnya ada 9 lagi. Ini orang apa cumi, saudara? Iya, udah begitu, Pak. Aduh, ya akhirnya mohon maaf ya, Pak. Ya saya akhirnya yang ninggalin Yesus. Aduh, saya yakin hidupnya nanti menyesal. Cari dong di gereja. Iya, sambil nyanyi kutak pandang, mata pandang-pandangan. Kan cuma sedikit, Pak, nggak begitu banyak. Paling banyak berapa orang sih, Pak? GBK nanti. Datang ke sana sambil ku tak pandang. Sambil doa, Tuhan jodohku sektor berapa? Pertemukan aku di pintu keluar. Ada loh yang kalah begitu. Tapi Anda dan saya yang berdoa tidak akan dikalahkan oleh godaan. Amin. Maaf saudara, saya ingat yang Pendeta Pariji sering bilang, iya, ayat firman Tuhan pun ada yang mengatakan bahwa percuma Anda dan saya memiliki segala sesuatu di dunia, isi dunia, seluruh dunia sekalipun, kalau Anda dan saya kehilangan nyawamu. Yang paling penting memang prioritas Anda dan saya adalah surga. Makanya next slide, ayat ini sudah lihat. Ini mengajarkan Anda dan saya. Yoel 2 ayat 31-32. Lihat, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Lihat. Ya, matahari akan berubah. Matahari ini gambaran apa? Ya, harapan. Matahari ini terang. Artinya apa? Mungkin bicara soal masa depan, tapi Alkitab bilang akan berubah jadi gelap. Artinya lihat, nggak ada lagi pengharapan. Yang ada gelap gulita itu artinya ketidakpastian, ketakutan. Bulan ini gambaran malam, saudara. Harusnya ada ketenangan, kenyamanan. Waktunya kita istirahat. Tapi lihat dikatakan bulan menjadi darah. Artinya nggak ada lagi kenyamanan, yang ada maut. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Maaf, saya nggak ngurangin, nggak tambahin. Ini firman Tuhan. Tapi lihat ayat 32-nya yuk, dengan sukacita kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang yes. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Oh haleluya. Gunung Sion, ini gambaran gunung kemuliaan Allah. Yerusalem, gambaran bait Allah. Lihat, betul memang akan terjadi kengerian, ketidakpastian dan ketakutan. Tapi orang-orang, yaitu yang Alkitab katakan berseru kepada Tuhan, artinya berdoa akan diselamatkan. Saya pernah cerita, saudara, dan memang ini ya bagian dalam khotbah saya, saudara. Saya bersaksi bahwa memang orang tua saya dulu ya bukan Kristen, saudara ya. Jadi dia bertobat karena dia kecelakaan, 3 bulan, didoakan seorang hamba Tuhan bernama Pak Simon, saudara. Dan dia akhirnya saudara sembuh dan dia menerima Yesus. Dan singkat cerita saudara, dalam usahanya bangkrut. Dan bangkrutnya memang benar-benar bangkrut ya. Dan habis saudara.
Dan memang ketika bangkrut itu saudara, papa saya mengambil keputusan untuk memang benar-benar kembali lagi sama Tuhan. Kalau ada kesalahan mohon ampun Tuhan. Dan kami mulai punya jam doa lagi. Saya ingat waktu itu saya masih mau masuk SMA saudara. SMP waktu itu saudara. Dan saya berdoa, akhirnya kita kembali berdoa bersama-sama di rumah. Dan makin rutin rajin berdoa. Dan suatu hari ada sebuah momen di mana ada orang yang telepon papa saya. Dia bilang gini, lu sekarang bangkrut ya? Iya. Lo kualat sih, dulu pernah tinggalkan yang lama. Sekarang lo ikut Yesus, makanya lo bangkrut. Kalau lo mau, lo balik lagi ke sini. Nanti gua kasih modal, gua kasih rumah. Pokoknya semua yang kemarin hilang gua kembaliin. Saudara, papa saya bilang dengan tegas, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus, gitu loh. Kan ada lagunya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Ya susah di sini bukan berarti sakit, menderita, sengsara. Artinya Anda dan saya berjuang gitu. Ada usaha, ada effort untuk mempertahankan iman. Papa saya bilang, no, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Apa yang membuat dia bisa kuat? Karena berdoa. Kalau dengan mata, dengan logika saudara, lihat, enak gak keadaannya pulih lagi? Enak. Kalau dulunya punya rumah, punya mobil, tiba-tiba hilang, disita. Terus tiba-tiba sekarang harus menderita. Tiba-tiba dijanjiin mau dikembaliin lagi. Kalau gak habis pikir saudara, kalau dia gak benar-benar suka berdoa, pasti dia bilang oke lah. Atau oke gue pikirin dulu deh. Atau 50-50, tapi dengan tegas dia bilang no. Di situ saya bilang hebat. Itu hebat, luar biasa saudara. Sampai orangnya bilang gini, nanti anak-anak lo susah lo, makan batu mereka. Puji Tuhan, saya Markus sampai hari ini belum pernah makan batu. Percayalah saudara. Iya, jangankan makan jilat pun belum pernah saudara. Iya, maka main kita makan batu. Ada Brenebon, ada babi rica, ada menu-menu yang lain, ada ayam bakar. Bahkan kalau saya makan nasi ada batunya, saya buang. Percayalah saudara. Iya, buat apa dimakan? Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Dari kisah ini, saya mau Anda dan saya menyadari. Kalau kita rajin berdoa, tantangan, godaan, tawaran apapun tidak akan menggoyahkan Anda. Anda akan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Dan Anda kuat dan Anda selamat. Suatu hari kelak Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, kita akan tetangga di surga. Selamat hari Minggu, tetaplah berdoa. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Singkat saja kita naikkan satu pujian. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Sekali lagi katakan berseru, oh berseru, memanggil namanya, memanggil, yes, berdoa, dia akan segera menghampiri. Percaya, yes, Yesus tak jauh. Dengan bangga katakan dia hanya sejauh. Boleh kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang ada di rumah semua berseru memanggil, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Oh, sekali lagi sama-sama angkat tanganmu. Berseru, berseru memanggil. Angkat tanganmu, katakan berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh. Amin. Dengan bangga katakan dia hanya sejauh. Oh Yesus hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberi kami kekuatan bukan hanya mendengar, tapi melakukan, bukan hanya melakukan, tapi kami memberitakan, sehingga di mana kami melangkah, nama Tuhan dimuliakan.